Halo sahabat, ini ada antrian orang yang bepergian, harus melalui tahapan tes. Ada salah satu pengunjung, Mas, namanya siapa Mas? Gofur. Jadi anunya, apa? Tiketnya ya, mau ke Kediri ya Mas? Iya. Dalam rangka apa Mas? Silaturahim. Silaturahim ya. Ini anak pondok pesantren yang udah lulus, sekarang lagi ikutin mengantri karena ada kegiatan yang mensyaratkan harus rapid test. Jadi setiap kali orang yang akan bepergian harus melalui tahapan ini. Layanan rapid antigen pindah ke gedung SCS. Ya, ini gelombang 1. Berarti harus tambahan biaya karena menyesuaikan pelanggan dengan nomor antrian dan tiket wajib kami layani selama jam operasional. Saat ini saya akan mencoba bertanya sama Mas Febri. Selamat pagi Mas Febri. Ya Pak, pagi Pak. Ini saya dari Gama News Pak. Ya. Mencoba untuk bertanya antrian tadi untuk apa Pak? Ini pelayanan rapid antigen Pak. Rapid antigen. Ya. Yang satunya lagi selain antigen? Kalau untuk di stasiun-stasiun itu antigen. Antigen. Yang disediakan fasilitasnya. Biayanya berapa Pak? Biayanya 105.000. 105.000 ya. Oh iya. Baru dinyatakan hasilnya setelah Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oh ya, Dinyatakan. tidak menunggu sampai 2 hari ya. Enggak banyak. Ya. Karena ini ada berapa jenis tes Pak? Kalau ini hanya satu, hanya antigen. Ya, Terus swab. satunya lagi kan ada yang swab itu bisa dipilih di fasilitas yang ada di tempat lain. Di tempat lain di kesehatan. Terus akurasi datanya gimana Pak? Ini akurasi hasil dari itu teman-teman kesehatan yang kesehatan. Ya, bisa menjelaskan lebih teman-teman kesehatan dari PTKI juga ya? Bukan, ini dari mitra kita yang sudah di. Oh, yang sudah laboratorium mana ya gitu ya? Betul. Sebentar ya Pak. Ya, monggo. Ya, ini kereta api yang sedang membuat atau aturan prokes ya, karena memang harus demikian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Stasiun kereta api Tegal, kemudian tempat ini menjadi antrian yang sekarang sudah dilayani hanya beberapa menit, hasilnya kemudian nanti ditujukan kembali ke stasiun kereta api. Baik sahabat-sahabat semua, di pagi hari ini hari biasa, tidak seperti hari Minggu yang kayak kemarin menjadi pusat keramaian, sehingga kemungkinan akan menambah klaster baru bagi orang-orang yang terjangkiti atau yang terpapar. Karena ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Di Kota Tegal kemarin sudah diumumkan ada salah satu tokoh yang tokoh partai, bahkan ketuanya yang dinyatakan positif COVID Corona meninggal dunia, sehingga alun-alun di tugu Monumen Pancasila ini ditutup seng kembali. Padahal kemarin beberapa hari yang lalu sudah dibuka, dan ternyata antusiasme masyarakat untuk melihat keindahan taman kota ini menjadi tertutup kembali. Namun di sisi lain ada orang yang merasa tergusur akibat kemajuan kota, termasuk di lahan parkir ini. Sebenarnya dilarang untuk parkir. Kita lihat orang-orang yang sedang duduk santai. Ini banyak pedagang yang ada di sepanjang jalan Pancasila. Padahal kemarin razia telah dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri dibantu oleh Disub dan Satpol PP. Nampak ada pedagang kaki lima yang mencoba menjajakan dagangannya, tapi karena tidak begitu ramai. Dan sekarang kita lihat ada tulisan dilarang parkir di sepanjang jalan Pancasila. Sebenarnya kegiatan ini
olahraga pagi bagi bapak-bapak ini juga ya, untuk refreshing karena di usia senja masih tetap melakukan aktivitas kebugaran ya, meskipun di dalam tulisan dilarang parkir, tapi pada faktanya masih pengguna jalan atau bersepeda memarkirkan di sepanjang jalan ini. Sepertinya harus ada solusi ya, harus diterapkan. Ketika lahan ini dilarang parkir, tapi pemerintah atau penentu kebijakan harus menyediakan lahan juga. Di mana kira-kira yang tepat lahan parkir untuk orang-orang yang sedang jogging. Karena keselamatan kendaraan pun harus diwaspadai, harus tetap dijaga. Apa harus olahraga kemudian kendaraannya tidak ada, jadi bingung. Nah, ya, nampak langit tidak, ya langitnya tidak secerah karena masih suasananya mendung. Luar biasa sahabat, kita masih berada di kawasan Pancasila, Jalan Pancasila di kawasan Tugu Pancasila di depan stasiun kereta api dan di depan bangunan kantor Birau. Orang Tegal menyebutnya kantor Birau atau SS. Kantor ini dibangun 1913. Jangan lupa sahabat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kerumunan. Ini harus kita cari solusinya bagaimana menempatkan parkiran ini agar pemerintah yang menerapkan aturannya juga merasa dihargai, pengguna jalan yang penyedia jasa parkiran pun tetap mendapat penghasilan. Rakyat bahagia, negara menjadi kuat. Ekonomi sejahtera, negara pun tidak terbebani dengan hutang-hutang luar negeri lagi. Baik sahabat-sahabat semua, jangan lupa bahagia, tetap salam sehat barokah selawase, salam sehat sugih selawase.